Dunia Islam pada abad ke-8 hingga ke-10, ketika Eropa memasuki abad ke-8, justru Islam di Baghdad sedang berada pada masa keemasannya dan merupakan pusat intelektual dunia pada masanya. Di bawah Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun, ilmu pengetahuan adalah bagian dari kekuasaan. Negara membutuhkan administrasi, kedokteran, astronomi, matematika, geografi, dan perhitungan. Dari kebutuhan imperium inilah lahir ekosistem pengetahuan yang luar biasa. Para penerjemah, dokter, filsuf, matematikawan, astronom, teolog, wazir, dan khalifah. Di Baitul Hikmah, tulisan-tulisan Aristoteles, Plato, Galen, Euclid, Ptolemy, juga ilmu India dan Persia masuk ke dalam bahasa Arab dan diperdebatkan oleh para pemikir Muslim. Bahkan juga para pemikir Kristen, Yahudi, Persia, Arab, dan Suriah melahirkan banyak sekali jenius-jenius, mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Razi, dan Ibnu Al-Haytham sebagai pemikir, ilmuwan, dan filsuf-filsuf terbesar Islam bahkan dalam sejarah manusia. Banyak bidang ilmu berkembang besar dalam dunia Islam. Dalam matematika, Al-Khawarizmi menyusun aljabar, memperluas penggunaan angka India Arab, dan meletakkan dasar algoritma, aritmetika, geometri, trigonometri, serta perhitungan praktis untuk warisan, pajak, perdagangan, tanah, dan administrasi. Dalam astronomi, Al-Battani, Al-Biruni, Al-Tusi, Al-Urdi, Al-Shirazi, Ulughbek, dan Ibnu Asatir mengembangkan observasi langit, kalender, waktu sholat, arah kiblat, navigasi, kritik terhadap Ptolemy, observatorium Maraga dan Samarkand, serta model matematis yang kelak mirip dengan beberapa aspek yang dikembangkan Kopernikus. Dalam optik, Ibnu Al-Haytham menjelaskan penglihatan sebagai masuknya cahaya ke mata. Lalu dia membahas refleksi, refraksi, bayangan, kamera obskura, dan eksperimen cahaya. Dalam kedokteran, Al-Razi dan Ibnu Sina mengembangkan diagnosis, klasifikasi penyakit, farmasi, etika kedokteran, rumah sakit, pembedaan cacar dan campak, serta Al-Qanun fi al-Tib. Dalam kimia dan alkimia, Jabir Ibnu Hayyan dan Al-Razi mengembangkan distilasi, sublimasi, kristalisasi, filtrasi, klasifikasi zat, dan eksperimen material. Geografi dan kartografi juga berkembang melalui Al-Idrisi, Al-Biruni, dan Ibnu Battuta dengan peta dunia, pengukuran bumi, koordinasi, deskripsi India, perjalanan, perdagangan, diplomasi, dan haji. Filsafat berkembang melalui Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga Ibnu Rus yang membahas logika, metafisika, politik, wujud, jiwa, intelek, Tuhan, keniscayaan, kemungkinan, Aristoteles, serta hubungan agama dengan filsafat. Psikologi dan filsafat jiwa membahas indera, imajinasi, memori, intelek, mimpi, tubuh, dan kesadaran. Teknologi juga bahkan berkembang melalui astrolab, alat observasi, jam air, perangkat mekanis, irigasi, Banu Musa dengan kitab Al-Hiyal, Al-Jazari dengan automata, pompa air, jam mekanis, serta agronomi tentang tanah, tanaman, irigasi, dan pertanian. Namun, semuanya berakhir dan kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu pastinya kenapa ini terjadi. Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi karena pertarungan dari Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Ghazali dengan tahafut al-falsifahnya sendirian menghancurkan terangnya seluruh emas peradaban. Dan ada yang mengatakan bahwa semuanya terjadi sesederhana karena pasukan Mongol datang dan menghancurkan semuanya. Namun, mungkin yang sebenarnya terjadi atau mungkin alasan terbesar terjadinya semuanya adalah krisis epistemologi yang muncul, di mana pertarungan antara wahyu dan akal semakin besar dengan ketegangan demi ketegangan. Mulai dari apakah akal boleh menafsirkan Tuhan, apakah filsafat boleh menjelaskan alam tanpa selalu kembali kepada teks, apakah kebenaran agama harus tunduk pada logika, apakah Al-Quran itu kodim atau makhluk, apakah sebab akibat benar-benar bekerja secara mandiri. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat ilmu pengetahuan tidak lagi sekedar urusan teknis, tetapi menjadi masalah otoritas. Siapa yang berhak menentukan kebenaran? Tentu sangat banyak sekali faktor yang bisa menjadi alasan redupnya sebuah peradaban. Banyak hal politik dan sosial yang terjadi, mulai dari fragmentasi politik, naiknya dinasti-dinasti lokal, persaingan kekhalifahan, konflik mazhab, tekanan Fatimiyah, kedatangan Seljuk, serangan Mongol, perubahan jalur perdagangan, keterlambatan percetakan, sampai ekspansi Eropa, dan seharusnya masih banyak lagi. Namun, dalam pembahasan mengenai bagaimana dunia Abbasiyah pernah menjadi pusat ilmu dunia, dan kehilangan itu membuat membahas keilmuan dan ekosistem yang menjaganya terasa lebih relevan. Keemasan yang lahir ketika dunia Islam berani menyerap, menerjemahkan, mengkritik, dan mengembangkan pengetahuan dari berbagai peradaban, meredupnya sepertinya perlu diperiksa apakah keberanian epistemik itu memang masih hidup atau memang perlahan berubah menjadi kehati-hatian, kecurigaan, dan pembatasan demi pembatasan. Sedikit disclaimer, pembahasan ini disusun dari riset dan argumentasi yang sebisa mungkin berfokus pada sisi sejarah pengetahuan, dan yang dibahas bukanlah Islam sebagai agama, namun sebagai peradaban terbesar yang pernah
tengah menjadi pusat ilmu dunia. Pembahasan bisa salah, kurang lengkap, atau perlu dikoreksi karena sejarah ini terlalu besar untuk dimuat hanya dalam satu video. Jadi posisi video ini lebih bagus dipahami sebagai pembuka diskusi, dan mari berdiskusi dengan sehat di kolom komentar. Pada masa Abbasiyah awal, dunia Islam belum berada di bawah ortodoksi Sunni mayoritas. Kelompok Muslim yang menekankan sunnah Nabi, hadis, konsensus ulama, dan legitimasi 4 khalifah pertama, dan juga menekankan akal dan rasionalitas sebagai penjelasnya. Karena kemunculan Abbasiyah sendiri lahir dari krisis legitimasi dinasti Umayyah sebelumnya, di mana yang paling besar adalah ketegangan Arab dan non-Arab, di mana Mawali atau non-Arab merasa diperlakukan lebih rendah di bawah struktur sosial politik Umayyah. Ini alasannya kenapa Abbasiyah terasa lebih kosmopolitan, persiawi, dan plural daripada Umayyah sebelumnya, yang bisa dikatakan lebih Arab sentris. Abbasiyah yang memindahkan pusat kekuasaan dari Suriah ke Irak, tepatnya pada pembangunan Baghdad pada tahun 762 oleh Al-Mansur, benar-benar merubah karakter imperium yang membuatnya lebih dekat dengan Persia Sasaniyah, dan dengan itu juga tradisi ilmu yang lebih luas. Meski yang memimpin tetaplah Arab Quraisy dari Bani Hashim, dominasi Arab benar-benar berubah. Disinilah penerjemahan administrasi, filsafat, kedokteran, dan matematika berkembang. Di masa awal ini ada kelompok Mu'tazilah, mazhab teologi yang menekankan penggunaan akal dalam menjelaskan doktrin agama dan fokus pada tauhid, keadilan Tuhan, dan juga kebebasan manusia. Ada Ahlul Hadis, kelompok tradisionalis yang menekankan otoritas Al-Quran, hadis, dan praktik awal Islam di atas dari akal manusia. Ada juga kelompok Syiah yang berkeyakinan bahwa kepemimpinan sah setelah Nabi seharusnya berada pada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ada Ismailiyah, salah satu cabang dari Syiah yang muncul dari perbedaan tentang siapa imam yang sah setelah Imam Ja'far al-Shadiq, imam ke-6 dalam tradisi Syiah. Ada kelompok Alid yang merupakan keturunan dari Ali bin Abi Thalib sendiri. Ada Khawarij, kelompok yang menolak Ali dan keturunannya. Ada Ibadi, salah satu cabang dari Khawarij yang lebih moderat. Dan juga ada kelompok-kelompok lain yang bukan dipandang sebagai mazhab atau dipandang sebagai kelompok politik. Karena kosmopolitan dari Abbasiyah sendiri, berbagai komunitas yang sekarang mungkin kita kira tidak ada di lingkungan Arab Islami ada di masanya. Berbagai kelompok Kristen penerjemah dari Yunani atau Suryani, terutama Kristen Nestorian. Ada juga kelompok Yahudi yang hidup sebagai pedagang, dokter, intelektual, administrator, dan jelas banyak orang-orang Persia yang masih memegang erat tradisi Sasaniyah sebelumnya. Masa awal Abbasiyah adalah dunia yang bergerak, berdebat, dan saling menentang. Tetapi pluralitas seperti itu juga yang nantinya akan kita pelajari juga membawa kecemasan. Semakin banyak arus pemikiran yang bersaing, semakin besar pula kebutuhan untuk menentukan mana yang sah, mana yang menyimpang, mana yang boleh diajarkan, dan mana yang harus diawasi. Dikarenakan kekuasaan mendukung penerjemahan teks-teks Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab, akal dan rasionalitas mulai memperoleh tempat yang besar. Ini terjadi karena kebutuhan dari pewarisan imperium yang lebih luas, lebih urban, lebih birokratis, dan lebih plural. Matematika perlu untuk pajak, warisan, perdagangan, dan pengukuran tanah. Astronomi perlu untuk kalender, waktu ibadah, kiblat, navigasi, dan juga astrologi istana. Kedokteran juga perlu untuk keluarga khalifah, tentara, begitu juga masyarakat kota. Dengan begitu, rasionalitas yang sudah merupakan kerangka dari teks-teks yang diterjemahkan, terutama teks Yunani, utamanya teks dari Aristoteles, di mana logika mulai dipelajari, diperdalam, dan bahkan dikritik. Dan dari sinilah ilmu kalam muncul, yang secara harfiah dalam Arab sendiri artinya ucapan, yang berarti fokus dalam perdebatan atau diskusi. Ilmu kalam adalah ilmu yang menjelaskan, mempertahankan, dan memperdebatkan doktrin agama dengan argumen rasional, menggunakan akal dan bukan bergantung hanya pada tradisi atau teks saja seperti sebelumnya. Dengan ini, para teolog Muslim dapat berdebat dengan dunia plural. Abbasiyah bisa mempertahankan teologi di depan kelompok Muslim satu sama lain dengan filsuf Yunani yang real ataupun di dalam teks yang mereka terjemahkan, para teolog Kristen, kelompok Yahudi, bahkan para dualis dan materialis yang tidak selalu mempercayai Tuhan. Konsep-konsep tauhid, kenabian, mukjizat, dan sifat Tuhan dirumuskan dengan tajam dan kuat. Namun, karena munculnya ini juga konflik identitas muncul nantinya, di mana perdebatan demi perdebatan malah membagi-bagi kelompok para teolog dan ulama yang ada. Dan salah satu di awal yang paling besar adalah pertanyaan, apakah Al-Quran itu makhluk atau yang diciptakan, atau kodim yang berarti kekal? Karena status ini sangat serius dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan dengan begitu penentu kehidupan banyak sekali orang.
Pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 833 Masehi, dia memulai yang namanya Mihna, ujian doktrin terhadap para ulama, hakim, dan tokoh agama mengenai apakah mereka menerima doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bukan kodim. Jika menerima, mereka dianggap sejalan dengan kebijakan negara. Jika tidak, mereka dapat dihukum, dicopot dari pekerjaan, bahkan dipenjara dan disiksa. Al-Ma'mun memiliki posisi teologis yang dekat dengan Mu'tazilah, di mana dalam penjelasan teologis mereka, jika Al-Quran dianggap kekal bersama Tuhan, maka seolah-olah ada sesuatu yang selain Tuhan yang juga abadi. Dan untuk menjaga keesaan Tuhan, Al-Quran sebagai kalam yang hadir dalam bahasa dan bacaan harus dipahami sebagai ciptaan Tuhan, bukan sebagai bagian dari dirinya. Jikalau Al-Quran adalah kalam dari Tuhan, bukan berarti itu juga harus kodim, karena Tuhan juga dapat menciptakan kalamnya, layaknya dia menciptakan seluruh alam semesta. Jika Tuhan berfirman, maka firman itu adalah tindakan, dan tindakan ada di bawah kehendaknya. Dan jika Tuhan berkehendak di bawah sesuatu, berarti sesuatu itu muncul karenanya, dan bukan berarti membuat kemuliaan kalam Tuhan menjadi hilang, hanya saja menguatkan kodim atau sifat kekekalan yang seharusnya hanya dimiliki Tuhan. Mungkin ketika ini masih merupakan proyek teologis dan berada dalam perdebatan intelektual, pembicaraan mengenai ini akan terasa produktif terhadap perkembangan teologi itu sendiri. Namun yang ironis dari ini adalah pembawaannya kepada pusat kekuasaan dan menjadikannya doktrin yang membuat negara seakan-akan memiliki hak menentukan iman seseorang melalui posisi atau komunitas teologis mereka. Ini tentu saja menerima perlawanan. Salah satu yang paling terkenal adalah Ahmad bin Hambal yang menolak mengikuti dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairul makhluk, yang berarti firman Tuhan yang bukan diciptakan. Karena mengatakannya sama dengan makhluk, malah membuatnya sama saja dengan ciptaan Tuhan lainnya. Dan yang harus dilakukan manusia seharusnya bukan membongkar hakikat firman Tuhan dengan kategori rasional, tapi menerima apa yang datang dari wahyu tanpa menanyakan caranya secara spekulatif di dalam kepala saja. Apalagi membuat akal sebagai alat kekuasaan yang jelas adalah hal yang salah, apalagi jika dipaksakan. Hambal adalah salah satu figur dalam ahlul hadis yang menempatkan Al-Quran, hadis, asar sahabat, dan praktik generasi awal sebagai dasar utama agama, yang berarti iman seharusnya dijaga dalam tradisi awalnya dan jangan terlalu bebas sampai membahas hal-hal gaib menggunakan ilmu kalam yang menurutnya terlalu spekulatif. Hambal pada akhirnya dipenjara dan disiksa karena penolakannya ini di masa Al-Mu'tasim, penerus dari Al-Ma'mun, yang justru menjadikan Hambal semacam martir karena menjadi simbol ulama yang berdiri di hadapan negara yang memaksakan iman, dan dengan itu membangkitkan semangat yang lainnya. Mihna masih berlangsung pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq, tapi pada masa Mutawakkil sekitar tahun 848 kebijakan ini akhirnya dihentikan, dan dengan itu pengaruh politik Mu'tazilah pun melemah. Kebijakan atau mungkin yang bisa kita sebut sebagai tragedi Mihna di awal masa dinasti ini memberikan kecurigaan yang mendalam bagi seluruh umat masa itu tentang bagaimana akal yang adanya harusnya di kepala manusia digunakan untuk menguji iman, menekan ulama, dan memaksa masyarakat, dan ini tidak dilupakan. Persoalan pun menjadi semakin besar dan dalam, di mana banyak hal mulai ditanyakan, sampai sejauh mana sebenarnya akal boleh bergerak sampai akal itu sendiri bisa dianggap mengancam iman. Apakah khalifah menentukan akidah resmi atau oleh ulama? Apakah akal boleh menjadi hakim atas wahyu atau hanya boleh digunakan dalam batas wahyu? Salah satu yang terbesar juga adalah mengenai sifat-sifat Tuhan, di mana Mu'tazilah sangat menekankan tauhid mutlak. Mereka khawatir jika sifat Tuhan seperti kuasa, kehendak, ilmu, kalam, dan lainnya dipahami sebagai kodim atau kekal di samping zat Tuhan sendiri, maka akan banyak hal yang sama-sama abadi selain Tuhan, yang menurut mereka merusak keesaan Tuhan itu sendiri. Tuhan mengetahui, tapi bukan ada sifat mengetahui yang berdiri sendiri di luar zatnya. Ahlul hadis melihat ini terlalu spekulatif. Harusnya sifat-sifat Tuhan diterima sebagaimana adanya tanpa menyerupakan Tuhan dengan makhluk dalam pembacaannya. Yang kedua adalah tentang kehendak bebas manusia. Mu'tazilah percaya bahwa manusia benar-benar memiliki kebebasan moral, karena jika Tuhan menciptakan perbuatan manusia sepenuhnya lalu menghukum manusia atas perbuatan yang sudah diatur itu, Tuhan tampak tidak adil. Karena Tuhan adil, maka manusia juga harus memiliki kebebasan dari tindakannya. Tapi ahlul hadis melihat bahwa segala sesuatu berada di bawah kehendak Tuhan. Kebebasan manusia juga seharusnya tidak membatasi kuasa Tuhan. Ini juga berkembang ke perdebatan tentang keadilan Tuhan. Mu'tazilah percaya bahwa Tuhan harus adil dan tidak mungkin berbuat zolim. Tidak mungkin juga menghukum manusia tanpa alasan yang adil dan memerintahkan sesuatu yang buruk. Ahlul hadis melihat ini malah menjadikan akal manusia sebagai standar dalam mengukur tindakan Tuhan, apa yang baik dan buruk dengan pikiran sendiri. Dari perdebatan Mu'tazilah dan ahlul hadis yang semakin besar dan sepertinya tidak mendapatkan jalan tengah inilah munculnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari.
Al-Asy'ari dipahami sebagai jalan tengah antara rasionalisme Mu'tazilah dan tradisionalisme Ahlul Hadis, di mana dia tidak membuang akal sepenuhnya dan tetap memakai argumen rasional, ilmu kalam dan logika dalam membela doktrin Sunni. Dia menentukan wahyu sebagai sumber utama kebenaran, begitu pula dengan sifat-sifat Tuhan sebagai sesuatu yang qadim di samping zat Tuhan. Namun dia juga menjelaskan bahwa lafaz, tulisan, suara atau bacaan manusia terhadap wahyu itu berada dalam waktu. Ini nantinya berkembang dalam tradisi Asy'ari yang disebut sebagai kalam nafsi dan kalam lafzi, di mana kalam nafsi adalah firman Tuhan sebagai sifat yang qadim pada Tuhan, sedangkan kalam lafzi adalah ekspresinya yang merupakan suara, huruf, bacaan atau tulisan yang muncul dalam waktu dan dapat diterima oleh manusia. Ini berarti kalam Tuhan bukanlah makhluk, tapi suara dan tulisan yang diterima oleh manusia ketika membaca atau mendengarnya terjadi di dalam waktu. Asy'ari meski terasa berdekatan dengan tradisi Ahlul Hadis tidak mengatakan bahwa yang kita lakukan adalah hanya mengikuti tradisi dan cukup percaya saja dengan apa yang sebelumnya terjadi. Yang dia lakukan justru membuat distingsi konseptual untuk menyelesaikan masalah rasional ini. Bagaimana Al-Quran bisa disebut tidak diciptakan jika dibaca dengan suara manusia, ditulis dengan tinta dan tersusun dalam bahasa. Al-Baqilani nantinya memperkuat tradisi Asy'ariyah ini dengan salah satunya menjelaskan i'jaz Al-Quran, kemukjizatan dari kitab suci ini. Dia menjelaskan bahwa dari sisi susunan, keindahan bahasa dan kekuatan retoriknya bukanlah sesuatu yang bisa muncul dari manusia atau makhluk lainnya yang bisa menandinginya. Yang membuat argumen Al-Baqilani bukan hanya ini benar karena ini teks suci, tapi benar-benar menjelaskan tentang ketidakmampuan makhluk dalam menandingi status wahyu yang ada, yang membuatnya tidak mungkin memiliki status yang mirip atau sama. Al-Juwaini datang setelah Al-Baqilani pada abad ke-11. Al-Juwaini adalah guru dari Al-Ghazali dan salah satu tokoh paling penting yang mematangkan metode. Dia mematangkan pembahasan mengenai kebebasan manusia yang terbatas. Dia menjelaskan bahwa manusia tidak menciptakan tindakannya sendiri, tetapi melakukan yang namanya kasab, perolehan tindakan, yang berarti manusia memiliki kehendak, pilihan, dan keterlibatan, tapi bukan berarti bebas total dalam melakukan sesuatu. Dan masih banyak lagi perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh Al-Juwaini. Nantinya, salah satu cabang besar, Maturidiyah, juga muncul dalam ortodoksi Sunni yang memiliki tradisi hampir sama dengan Asy'ariyah. Perbedaannya dia hanya memiliki ruang yang lebih besar terhadap akal dan tanggung jawab manusia daripada yang terjadi di Asy'ariyah. Pada saat yang sama, banyak wilayah Islam mulai dikuasai dinasti lokal seperti Aghlabiyah di Afrika Utara, Tuluniyah dan Eksidiyah di Mesir, Safariyah dan Samanid di timur, lalu Buyid yang bahkan menguasai Baghdad. Selain teologi, mazhab fikih juga mengalami fragmentasi dengan berkembangnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang memiliki pandangan yang berbeda. Di tengah fragmentasi ini, hukum yang stabil sebenarnya dibutuhkan. Ismailiyah pada saat ini juga menjadi ancaman karena menolak legitimasi Khalifah Baghdad dan menekankan otoritas imam dari garis Ismail bin Ja'far. Ancaman itu memperoleh bentuk politik besar ketika Fatimiyah berdiri di Afrika Utara pada tahun 909 Masehi, lalu menaklukkan Mesir pada tahun 969 dan mendirikan Kairo. Sejak saat itu, dunia Islam memiliki beberapa klaim kekhalifahan sekaligus, Abbasiyah di Baghdad, Fatimiyah di Kairo, dan Umayyah di Cordoba. Otoritas Islam terpecah secara politik dan juga simbolik. Dalam dunia yang terpecah seperti ini, para penguasa Sunni membutuhkan kesatuan ideologis. Mereka harus menjawab klaim Fatimiyah, mengendalikan persaingan mazhab, menstabilkan masyarakat, dan memberi bentuk jelas kepada Islam resmi. Puncaknya akhirnya terlihat pada abad ke-11 ketika Seljuk masuk ke Baghdad sebagai kekuatan Turki Sunni, sementara Khalifah Abbasiyah memberi legitimasi simbolik sebagai respons dari dinasti Syiah yang sebelumnya menguasai politik Baghdad. Dalam struktur ini, Nizam al-Muluk, wazir besar dinasti Seljuk pada abad ke-11, mendirikan jaringan madrasah Nizamiyah untuk memperkuat pendidikan Sunni, terutama mazhab Syafi'i dalam fikih dan teologi Asy'ari dalam tauhid. Melalui madrasah, ilmu diberi kurikulum, guru diberi status, ulama diberi posisi sosial, dan mazhab Sunni memperoleh basis institusional yang kuat. Nizamiyah yang mendukung teologi Asy'ari membentuk elit ulama yang memiliki bahasa doktrinal yang sama, yang membuat pluralitas kaya sebelumnya yang menghasilkan pertentangan memang, tapi juga keilmuan yang lebih tajam sudah mulai berkurang. Madrasah Nizamiyah berfungsi untuk mereproduksi ulama yang dapat menjaga keteraturan sosial, membuatnya menjadikan pendidikan yang lebih fokus untuk menjaga hukum, fikih, ilmu masyarakat,
bahasa, dan teologi dalam hal umum daripada ilmu-ilmu radikal di masa sebelumnya yang membuka realitas. Di satu sisi, ini adalah pencapaian besar. Pendidikan menjadi jauh lebih stabil, ulama dapat direproduksi dari generasi ke generasi, fikih, teologi, bahasa, dan ilmu agama memperoleh tempat yang kokoh dalam masyarakat. Tetapi di sisi lain, pusat prestise ilmu mulai bergeser. Ilmu yang paling dihargai bukan lagi selalu ilmu yang paling berani membuka realitas, melainkan ilmu yang paling berguna untuk menjaga hukum, doktrin, dan keteraturan sosial. Dalam struktur seperti inilah, Al-Ghazali sebagai salah satu pemikir paling tajam dalam sejarah Islam muncul. Dia menguasai fikih, kalam, logika, filsafat, dan juga tasawuf. Karena dia paham filsafat dari dalam, dia kemudian menemukan beberapa yang menurutnya kerusakan yang ada di dalam filsafat dan juga para filsuf, dan semuanya dituangkan dalam Tahafud al-Falasifah. Dalam Tahafud al-Falasifah, Al-Ghazali menyerang para falsifah, para filsuf-filsuf, terutama warisan Al-Farabi dan juga Ibnu Sina, yang meskipun mereka sebenarnya berada dalam ilmu politik, matematika, dan kedokteran, Al-Ghazali mempermasalahkan klaim metafisik yang mereka yakini. Pandangan para filsuf yang mengikuti tradisi Aristotelian Neoplatonik terhadap alam sebagai emanasi dari Tuhan yang juga berarti kekal bersama Tuhan. Begitu juga pandangan filsuf yang menjelaskan bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal universal dan bukan hal partikular di mana mengetahui peristiwa-peristiwa individual. Al-Ghazali juga bermasalah dengan pandangan para filsuf dalam menafsirkan akhirat sebagai hal yang spiritual dan bukan jasmani. Dan yang terakhir yang mungkin paling besar adalah mengenai sebab akibat yang dianggap para filsuf sebagai sesuatu yang niscaya. Api membakar kapas karena api memang memiliki daya membakar. Al-Ghazali menolak semua itu dan mengatakan siapapun yang percaya, menurutnya mereka melampaui batas dan mengajukan klaim yang terlalu spekulatif. Agama sudah mengajarkan mengenai alam yang diciptakan oleh kehendak Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dan manusia akan diciptakan secara jasmani. Dia menjelaskan bahwa logika dan ilmu kalam seharusnya digunakan sebagai alat berpikir, bukan yang menentukan hakikat dari Tuhan dan alam semesta itu sendiri. Karena menurut Al-Ghazali, itu adalah dasar dari doktrin agama yang bersifat teologis dan bukan untuk diperdebatkan. Setelah Al-Ghazali, nantinya dunia Islam tetaplah melahirkan tokoh-tokoh besar dalam astronomi dan matematika seperti Nasir al-Din al-Tusi, Al-Urdi, Kutub al-Din Asy-Syirazi, Ibnu al-Shatir, dan yang lainnya. Observatorium Maraga dan Samarkand juga dibangun dan mengembangkan astronomi dan matematika di sana. Namun yang menjadi masalah adalah ekosistemnya. Ilmu selalulah berkembang ketika memiliki perlindungan institusional, penyebaran luas, patronase yang stabil, teknologi reproduksi teks, dan mungkin yang lebih penting, keberanian metafisik yang cukup untuk mengubah dirinya menjadi arus besar peradaban. Keberanian yang besar yang dimiliki para ilmuwan sebelumnya, seberapa besar pun tetaplah harus ada jaminan bahwa kalau terjatuh ada semacam jaring yang menangkap di bawah. Namun ketika salah langkah bisa dianggap sesat, pencapaian tidak bisa lagi radikal. Al-Farabi dan Ibnu Sina memerlukan pandangan metafisik mereka sebagai fondasi dari seluruh ilmu pengetahuan yang mereka bangun, karena pengetahuan itu bisa menghubungkan disiplin spesifik yang mereka pelajari terhubung dengan agama, politik, akal, bahkan alam semesta itu sendiri. Al-Farabi yang melihat realitas sebagai hierarki dengan pengetahuan manusia yang bergerak dari partikular menuju universal dan dunia yang menuju prinsip pertama, adalah yang melahirkan pembahasannya mengenai bagaimana secara politik manusia dan kota harus ditata berdasarkan tatanan tertinggi, politik ideal di mana pemimpin utama mengetahui realitas dan bisa menerjemahkannya ke dalam hukum, simbol agama, pendidikan, dan kehidupan kolektif tidak bisa muncul kalau fondasi metafisiknya dari awal tidak ada. Begitu juga Ibnu Sina yang membutuhkan penjelasan mengenai realitas emanasi di mana Tuhan menjadi titik awal dan mengalir ke alam semesta dalam struktur sebab akibat. Dia membutuhkan itu untuk melahirkan ilmu alam, mulai dari fisika yang mempelajari gerak perubahan materi, begitu juga dengan astronomi dalam gerak langit, begitu juga dalam matematika yang bisa dipercayai, karena dipercaya juga bahwa realitas juga berbentuk seperti itu. Bahkan yang paling penting dalam kedokteran, satu kebiasaan bisa menyebabkan penyakit tertentu dan obat tertentu bisa mengobati penyakit tertentu, perlu dipercayai untuk menghasilkan pengetahuannya. Jika fondasi metafisiknya harus dibagari, yang terguncang adalah keberanian filsafat untuk menjadi fondasi seluruh ilmu. Jadinya semakin sedikit ruang yang berani untuk melahirkan atau mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru. Inilah yang dimaksud dengan fundamentalisme epistemik, keadaan di mana akal boleh bergerak selama tidak melampaui pagar fundamental yang sudah ditetapkan. Akal boleh membuktikan, menjelaskan, dan menyusun argumen, tetapi tidak boleh membuka kemungkinan yang mengganggu doktrin yang sudah dianggap final. Bahaya dari ini adalah sensor diri. Fundamentalisme epistemik hanya cukup menciptakan
atmosfer bahwa pertanyaan tertentu berbahaya, murid-murid akan mulai memilih ilmu yang memberi status sosial, guru menghindari tema yang dapat merusak reputasi, patron membiayai ilmu yang mendukung stabilitas, ulama dan para pemikir pun belajar menyesuaikan diri. Dalam jangka panjang, yang mati adalah keberanian untuk bertanya. Di tingkat peradaban, fundamentalisme epistemik ini membuat pengetahuan menjadi defensif, menjaga warisan lebih kuat daripada menciptakan horizon baru, memuliakan kesinambungan tetapi sering mengorbankan pembaruan. Setelah kebenaran mulai dipegari otoritas, masalah berikutnya adalah ketika itu mulai dipercaya masyarakat dan dibayangkan sebagai sesuatu yang kalau dilewati akan memberikan kebahayaan yang mengerikan. Begitu itu dijaga oleh masyarakat, semua reputasi, rasa takut dan stigma bisa muncul dan berubah menjadi semacam fanatisme sosial. Bukan berarti selalu terbentuk dalam drama besar seperti membakar buku di jalanan, tapi terjadi dari murid yang memilih ilmu aman, guru yang menahan diri, penguasa yang memilih jalan aman agar lebih disukai masyarakat, dan sebagainya. Tragedi simbolik ini dapat dilihat pada nasib Ibnu Rushd, seorang filsuf, hakim, dokter, ahli fikih, dan komentator Aristoteles terbesar dalam tradisi Islam. Ibnu Rushd hidup di Andalusia pada abad ke-12, jauh dari Baghdad sebenarnya, tapi persoalan yang dia hadapi hampir sama. Bagaimana menyelamatkan hubungan antara wahyu dan akal. Dalam tulisannya Fasal Al-Maqal, Ibnu Rushd mencoba untuk menunjukkan bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama. Jika syariat ini benar dan mengajak kepada penyelidikan yang membawa kepada pengetahuan tentang kebenaran, maka kita, kaum muslim, mengetahui dengan pasti bahwa penyelidikan demonstratif tidak akan membawa kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang datang dalam syariat. Sebab kebenaran tidak bertentangan dengan kebenaran, ia justru sesuai dengannya dan memberi kesaksian baginya. Ibnu Rushd pada awalnya bisa melakukan semua ini karena adanya patronase melalui Ibnu Tufail yang memperkenalkannya kepada Khalifah Abu Ya'qub Yusuf yang kemudian melindungi dan mendukungnya. Di dinasti Almohad yang menguasai Maghrib dan Andalusia inilah Ibnu Rushd mengembangkan pemikirannya. Ibnu Rushd juga secara langsung mengkritik Al-Ghazali dalam tulisannya Tahafud Al-Tahafud, bantahan langsung terhadap tulisan Al-Ghazali Tahafud Al-Falasifah atau kekeliruan para filsuf. Dengan begitu, tulisan Rushd berarti kekeliruan dari kekeliruan para filsuf. Dia membalas 20 persoalan yang diserang Al-Ghazali sebelumnya, terutama dalam wilayah metafisika atau ilahiyat dan juga filsafat alam atau tabi'iyat, yang berarti termasuk dalam kekekalan alam, penciptaan, sifat Tuhan, pengetahuan Tuhan, jiwa, sebab akibat, mukjizat, dan juga kebangkitan. Yang paling utama adalah soal sebab akibat, mengenai hubungan api dan kapas yang dikatakan Ghazali sebagai tidak niscaya dan berada di bawah kehendak Tuhan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa api bukanlah yang memiliki otonom dan berkehendak dalam melakukan pembakaran kapas. Karena itu seakan-akan membuat api, sebuah ciptaan, memiliki kehendak sendiri tanpa kehendak ilahi. Dan menurut Al-Ghazali semuanya harus berada di bawah kuasa Tuhan. Api membakar kapas alasannya tidak lebih dan tidak kurang dari Tuhan menghendaki itu terjadi. Dan jika Tuhan tidak menghendakinya, itu tidak akan terjadi. Secara teologis, posisi ini sangat kuat. Namun Ibnu Rushd justru menganggap ini sebagai berbahaya karena ketika sebab akibat ditolak, ilmu juga akan runtuh. Karena ilmu pengetahuan bekerja dengan mencari sebab. Jika setiap keteraturan hanya dilihat sebagai kebiasaan Tuhan yang dapat berubah kapan saja, maka pencarian hukum alam tidak dapat sepenuhnya dirumuskan. Ibnu Rushd menulis, mengingkari adanya sebab-sebab aktif yang disaksikan dalam hal-hal indrawi adalah pendapat sofistik. Sofistik adalah tuduhan yang keras karena para sofis dalam dunia Yunani sebelumnya terkenal tidak memiliki dasar kebenaran dan menganggap bahwa semua hal bisa berubah kapan saja atau relatif. Dan mereka dituduh berargumen agar tampak cerdas dan bukan benar-benar ingin mencari kebenaran. Maksud dari Ibnu Rushd, jika api, obat, makanan, gerak, tubuh, dan benda-benda alam tidak memiliki pola kausal yang bisa dipahami, maka kedokteran, astronomi, fisika, dan ilmu alam secara keseluruhan akan kehilangan dasar. Dokter tidak bisa mengatakan obat tertentu menyembuhkan penyakit tertentu. Astronom tidak bisa menjelaskan gerak langit. Fisikawan tidak bisa membahas perubahan benda. Bahkan manusia tidak bisa belajar dari pengalaman. Karena pengalaman sendiri hanya berguna jika peristiwa memiliki pola yang stabil. Kalau semuanya bisa berubah kapan saja dan dengan
kondisi apa saja, ilmu pengetahuan tidak mungkin terbangun. Okasionalisme atau pandangan metafisik yang menjelaskan bahwa hubungan sebab akibat alam tidak bekerja dari benda-benda itu sendiri, bukan berarti memang benar-benar membuat alam kacau atau ilmu itu sendiri menjadi mustahil, karena kita tetap bisa melakukan pencarian dari pola-pola yang tampak stabil ini. Api walaupun bukan dirinya yang membakar, api tetaplah biasanya membakar, obat biasanya menyembuhkan, makanan biasanya mengenyangkan, dan benda biasanya jatuh. Tetapi keteraturan itu bukan karena benda memiliki kekuatan mandiri, melainkan karena Tuhan menciptakan kebiasaan atau adat dalam alam. Pembedanya ada pada kehendak siapa yang memungkinkan itu. Namun yang benar-benar berubah adalah atmosfer metafisiknya. Jadinya ilmuwan atau para ulama terasa tidak lagi mencari mekanisme dari alam semesta secara keseluruhan. Sebelum bertanya apa hukum yang bekerja di sini, orang-orang jadinya lebih dulu menerima bahwa semua ini terjadi karena Tuhan menghendakinya. Bukan berarti memang akan selalu berhenti di sana, tapi jelas ketika pandangan ini dominan, keberanian melihat alam yang dapat dijelaskan tidak pernah lagi sampai ke mekanismenya. Ibnu Rushd menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan alam dengan keteraturan. Keteraturan itu sendiri adalah ciptaan dari Tuhan, dan mempelajari sebab-sebab alam justru mempelajari hikmah Tuhan dalam ciptaan. Yang membuat sebab akibat, menurut Ibnu Rushd, bukanlah ancaman bagi iman, tapi jalan untuk memahami ciptaan dari Tuhan. Mengenai kekekalan alam, Al-Ghazali menolak adanya yang tidak memiliki permulaan selain Tuhan karena mengaburkan penciptaan dan juga ciptaan. Namun Ibnu Rushd menjelaskan bahwa penciptaan seharusnya tidak dipahami sebagai kejadian temporal seperti tukang membuat rumah setelah sebelumnya tidak ada rumah. Tapi dalam filsafat Aristotelian, justru waktu itu sendiri terkait dengan gerak alam, yang berarti tidak ada kata sebelum menciptakan. Karena itu terjadi kalau kita mengandaikan waktu. Alam selalulah bergantung secara abadi kepada Tuhan dan bukan berdiri sendiri. Dan masih banyak lagi pembahasan lainnya di dalam tulisannya. Yang paling besar yang ingin dijelaskan Ibnu Rushd adalah kalau ada terjadi ketegangan antara teks suci dan akal manusia, yang perlu diselesaikan adalah penafsiran manusia itu sendiri, bukan menolak akal secara keseluruhan. Namun pada masa penerus Abu Yakub Yusuf, anaknya Abu Yusuf Yakub Al-Mansur, situasi benar-benar berubah. Dinasti Almohad menghadapi tekanan politik dan ancaman militer dari kerajaan-kerajaan Kristen Iberia. Kekacauan ini memberikan kebutuhan terhadap legitimasi agama sebagai stabilitas, dan filsafat dianggap terlalu elitis, terlalu Yunani, terlalu jauh dari agama publik, dan bisa mengganggu stabilitas. Per tahun 1195, Ibnu Rushd jatuh dari perlindungan istana, diasingkan ke Lucena, kota dengan komunitas Yahudi yang kuat, dan sebagian karya filsafatnya dilarang atau dibakar oleh dinasti. Meski detail peristiwa ini memang masih diperdebatkan para sejarawan, karena banyak juga sejarawan yang menggunakannya hanya untuk narasi agar terdengar dramatis dalam menjelaskan filsafat yang bertahan. Ada juga faktor politik istana, kecemburuan elit, perubahan posisi penguasa, dan tekanan dari fuqaha yang mencurigai filsafat. Tapi penolakannya memang benar terjadi setelah perlindungan yang dia miliki hilang. Sementara itu di Eropa Latin, karya-karya Ibnu Rushd malah diterjemahkan, dibaca, diperdebatkan, dan menjadi bagian penting dari perkembangan skolastisisme. Ibnu Rushd justru hidup dalam debat Thomas Aquinas, Universitas Paris, Padua, dan tradisi Averroisme Latin. Seorang filsuf muslim yang berusaha membela hubungan agama dan filsafat justru memperoleh kehidupan kedua di dunia Latin. Para fuqaha, ahli hukum Islam, dan masyarakat pramodern di masa ini bertindak demi stabilitas. Filsafat metafisik memang terlalu berbahaya karena mempertanyakan dasar-dasar yang memberi rasa aman kepada masyarakat, apalagi ketika konflik dan perang terjadi. Rasa aman adalah yang lebih dibutuhkan. Di dunia Islam, pengaruh filsafat dari Ibnu Rushd menghilang setelah kematiannya. Falsafah memang tidak sepenuhnya hilang, tetapi disiplin ini tidak lagi menjadi arus dominan dalam banyak pusat Sunni. Kembali ke pusat dunia Islam, pada tahun 1258, Hulagu Khan mengepung dan menaklukkan Baghdad dan menghancurkan pusat politik Abbasiyah, dan kota yang selama berabad-abad menjadi simbol ilmu, kekuasaan, dan prestise intelektual Islam runtuh. Namun mengatakan bahwa peristiwa ini sebagai akhir masa keemasan Islam juga terlalu sederhana. Sebelum Hulagu Khan, kekuasaan Abbasiyah sendiri sudah melemah, dan kisah populer mengenai perpustakaan yang dihancurkan dan sungai Tigris yang menghitam karena tinta buku yang dibuang ke sana, walaupun mungkin saja terjadi, lebih diyakini sekarang sebagai dramatisasi sejarah yang terjadi karena memori traumatis yang mendalam. Namun sejarah setelah 1200
1258 juga tidak boleh dibaca sebagai kehampaan. Ilmu Islam tidak mati setelah Baghdad. Justru salah satu ironi terbesarnya adalah Nasir al-Din al-Tusi yang bekerja di bawah patronase Mongol dan membangun Observatorium Maraga. Di sana para ilmuwan besar yang kita bicarakan dari awal seperti Al-Tusi, Al-Urdi, dan Kutub al-Din al-Shirazi mengembangkan astronomi dan memperbaiki model-model lama dengan perangkat matematis yang canggih. Ini membantah narasi kasar bahwa setelah Al-Ghazali atau Mongol, akal Islam langsung padam. Hal yang sama terlihat pada Ibnu Al-Shatir di Damaskus pada abad ke-14. Model astronominya memiliki kemiripan matematis dengan beberapa aspek model Kopernikus. Dunia Islam masih dekat dengan persoalan-persoalan besar yang kelak meledak dalam revolusi ilmiah Eropa. Namun kecanggihan ini tidak berubah menjadi revolusi kosmologis besar. Di sini masalahnya. Ini pencapaian teknis yang besar, tapi karena tidak menyentuh wilayah fundamental, terasa tidak serevolusioner itu dan reaksi terhadapnya pun tidak sebesar itu. Ini sangat kontras dengan Galileo di Eropa yang harus menghadapi Inkuisisi Roma karena memang mengubah pandangan seluruh umat manusia. Nantinya beberapa abad kemudian, Taqi al-Din mendirikan Observatorium Istanbul pada masa Sultan Murad III. Astronomi istana saat itu masih bercampur dengan astrologi, dan ketika komet besar tahun 1577 diikuti oleh wabah serta kegagalan ramalan politik, observatorium menjadi sasaran kecemasan publik dan tekanan dari istana. Pada 1580, 3 tahun setelahnya, atas perintah negara, observatorium itu dihancurkan. Peristiwa ini bukan bukti sederhana memang bahwa ilmu telah mati, tetapi menunjukkan betapa rapuhnya ilmu observasional ketika perlindungan politik melemah, ketika astrologi bercampur dengan astronomi, dan ketika bencana sosial membuat masyarakat mencari kambing hitam. Kembali ke Mongol setelah menghancurkan Baghdad, mereka kemudian nantinya lanjut ke Suriah dan Mesir, dan dinasti Mamluk muncul sebagai rezim militer di Mesir di bawah Sultan Qutus dan Panglima Baybars mengalahkan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut di Palestina. Mamluk kemudian menjadi pelindung utama Mesir dan Syam. Dalam dunia pasca Mongol dan di bawah atmosfer Mamluk inilah Ibnu Taimiyah muncul. Lahir pada tahun 1263 yang harus mengungsi ke Damaskus karena tekanan Mongol, Ibnu Taimiyah melihat bahwa umat harus kembali kepada fondasi paling aman, teks suci, hadis, dan pemahaman generasi awal. Banyak kalam dan filsafat telah memasuki kategori asing baginya. Aku selalu mengetahui bahwa logika Yunani tidak dibutuhkan oleh orang yang cerdas dan tidak bermanfaat bagi orang yang bodoh. Menurutnya, orang yang memang cerdas, sehat akalnya, dan memahami bahasa serta realitas tidak membutuhkan sistem logika Yunani untuk paham kebenaran dasar. Seseorang bisa paham sebab akibat, membedakan benar salah, mengerti makna kata, dan membangun argumen tanpa harus belajar silogisme Aristotelian. Sebaliknya, orang yang bodoh atau rusak cara berpikirnya juga tidak otomatis menjadi benar hanya karena belajar logika formal. Logika Yunani menurutnya tidak akan menyelamatkan orang yang tidak punya kecerdasan dasar, pengalaman, dan pemahaman yang sehat. Ibnu Taimiyah mengkritik logika Aristotelian karena tidak netral, selalu mengasumsikan definisi, universal, esensi, dan cara memperoleh pengetahuan. Dia mengkritik banyak teologi, mau itu Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, yang menurutnya terlalu sibuk membangun pembuktian abstrak yang tidak dikenal di generasi awal Islam. Filsafat dengan falasifahnya terlalu berani berbicara tentang Tuhan, akal, alam, dan jiwa dengan kategori Yunani. Ia hanya menjadi universal di dalam pikiran, bukan di luar. Maka jika ini adalah ilmu tertinggi menurut mereka, ilmu tertinggi itu bukanlah pengetahuan tentang sesuatu yang benar-benar ada di luar. Ibnu Taimiyah menganggap bahwa para filsuf terlalu membangun ilmu tertinggi mereka di atas konsep-konsep universal seperti wujud sebagai wujud, esensi, genus, spesies, dan mahia. Bagi para filsuf, metafisika adalah ilmu tertinggi karena membahas wujud secara paling umum. Tetapi Ibnu Taimiyah mengkritik kalau wujud universal itu hanya konsep di dalam pikiran. Maka ilmu tertinggi mereka sebenarnya tidak langsung membahas realitas konkret di luar pikiran, melainkan membahas abstraksi mental yang hanya ada di dalam kepala. Di luar pikiran yang ada adalah kuda ini, manusia ini, batu ini, pohon ini. Tetapi akal manusia membuat konsep umum kuda, manusia, batu, pohon, makhluk wujud. Konsep umum itu berguna, tetapi ia bukan benda nyata yang berdiri sendiri di luar. Ibnu Taimiyah khawatir bahwa para filsuf memperlakukan konsep umum itu seolah-olah itu adalah realitas tertinggi. Ibnu Taimiyah memberikan bentuk baru terhadap kecurigaan ini dengan menyerang alat berpikir itu secara langsung, yang dengan ini secara historis memperkuat kecurigaan terhadap kalam, filsafat, dan juga logika. Yang setelahnya, terutama dalam tradisi Hambali dan Arus Salafi, Ibnu Taimiyah menjadi salah satu rujukan besar untuk menolak spekulasi metafisik, menggunakan kategori asing, kategori Yunani untuk memahami
memahami wahyu. Namun, sekali lagi, persoalan ini tidak boleh dibaca secara sederhana. Dunia Islam seperti yang sudah kita pelajari tetap memiliki astronomi yang berkembang, kedokteran tetap dipraktikkan, matematika tetap digunakan, madrasah tetap melahirkan ulama-ulama cerdas. Tetapi fanatisme bekerja pada level yang lebih dalam, yaitu menentukan ilmu mana yang aman, pertanyaan mana yang boleh, dan pemikiran seperti apa yang dapat memperoleh kehormatan sosial. Ilmu praktis dapat bertahan karena berguna, filsafat metafisik menjadi rapuh karena mengganggu batas. Dan pada saat yang sama, merudupnya keinginan revolusioner ini, Eropa justru belajar banyak dari dunia Islam. Melalui Toledo, Sisilia, dan jaringan penerjemahan Arab Latin, karya Aristoteles, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khawarizmi, Al-Haytham, Galen, Euclid, dan banyak warisan lain masuk ke dunia Latin setelah terjadinya kontak intensif antara dunia Islam dan Eropa, termasuk Andalusia, Toledo, Sisilia, Norman, Italia Selatan, dan jalur perang salib di Mediterania Timur. Toledo adalah yang paling besar, di mana para penerjemah seperti Gerard of Cremona menerjemahkan karya-karya penting dalam astronomi, kedokteran, matematika, dan juga filsafat. Banyak teks Aristoteles dan komentarnya, juga karya Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Haytham, dan Ptolemy versi Arab masuk ke dunia Latin lewat jalur ini. Eropa kemudian memasukkan warisan itu ke dalam mesin baru, universitas, percetakan, akademi ilmiah, navigasi samudera, negara fiskal militer, kapitalisme dagang, laboratorium, dan kompetisi antar negara. Dan semuanya benar-benar berubah ketika mesin cetak Gutenberg pada abad ke-15 mempercepat reproduksi pengetahuan dengan cara yang tidak dapat disaingi oleh budaya manuskrip. Buku, diagram anatomi, tabel astronomi, peta, komentar, kritik, dan koreksi dapat bergerak jauh lebih cepat. Manuskrip memang indah, teliti, dan sakral, tetapi lambat. Percetakan membuat pengetahuan menjadi lebih agresif. Ketika Copernicus menerbitkan De Revolutionibus pada tahun 1543, ketika Vesalius mengembangkan anatomi modern, ketika Galileo memakai teleskop, ketika Kepler merumuskan hukum gerak planet, dan ketika Newton menyusun fisika matematis, semua itu terjadi dalam dunia yang semakin terhubung oleh buku, universitas, debat publik, patronase, dan kompetisi politik. Dunia Islam pada masa ini mengadopsi percetakan cukup terlambat, terutama untuk teks Arab Islam. Di dunia Ottoman, percetakan Ibrahim Muteferrika pada abad ke-18 menjadi simbol penting dari keterlambatan ini. Saat percetakan mulai lebih diterima, Eropa sudah bergerak jauh ke dalam revolusi ilmiah dan juga kolonialisme maritim, kapitalisme global, dan pembentukan negara modern. Satu dunia masih sangat bergantung pada otoritas manuskrip, jaringan ulama, dan patronase terbatas. Dunia lain mulai menggandakan pengetahuan dengan mesin, mengujinya dalam akademi, lalu memakainya untuk navigasi, perang, industri, dan ekspansi. Pada awalnya, dunia Islam unggul karena mampu mengubah keterbukaan menjadi kekuatan, menyerap Yunani, Persia, India, dan membangun peradaban ilmu yang besar. Tetapi perlahan, ruang akal dipersempit oleh otoritas, dijaga oleh fanatisme, dan diterima sebagai nasib oleh fatalisme. Lalu datang trauma Baghdad, disusul pergeseran pusat ekonomi dan teknologi dunia. Sementara itu, Eropa membangun mesin baru yang membuat ilmu bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Mungkin kalau kita mencoba untuk menyimpulkan alasan sebenarnya kenapa peradaban Islam sebagai pusat ilmu mulai redup adalah karena ekosistem keberaniannya untuk berpikir benar-benar berani melakukannya itu sudah redup. Ketidakstabilan sosial politik terus-menerus menekan kebutuhan akan stabilitas dalam ilmu pengetahuan. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa di dunia masa-masa ini ketidakstabilan adalah satu-satunya yang stabil sampai munculnya Mongol sebagai pukulan terkuat. Mungkin sangat idealistik untuk membayangkan ketidakstabilan dari keberanian pencarian ilmu pengetahuan dengan mengizinkan seluruh pertanyaan-pertanyaan besarnya lahir dan berdebat dengan membayangkan kehidupan sosial dan politik untuk selalu stabil dan bisa menjaga kestabilan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun dari yang kita pelajari, sepertinya itu adalah cara terbaik menjaga suatu peradaban sebagai pusat ilmu dunia. Terima kasih.